Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat-sahabat Malahayati dimanapun kalian berada. Hari ini, malam ini kita ketemu lagi di acara podcast Malahayati Konsultan, ya. Dimana pada malam hari ini adalah podcast kita di episode ke-10. Ya, bintang tamu yang kita hadirkan pada malam hari ini adalah bintang tamu yang dimana memang berkecimpung atau memang berperan di masyarakat tentang segala macam bentuk yang berhubungan dengan pemalsuan ataupun tindak pidana lainnya, ya. Oke, langsung aja saya perkenalkan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bapak Junaidi dari Polsek Mampang sebagai wakil Kapolsek, ya Pak Junaidi, ya. Ada Pak Iwan dari Polsek Mampang juga. Jadi teman-teman semua, sahabat-sahabat Malahayati dimanapun kalian berada, kemungkinan kalian sudah pada tahu nih ya, informasi-informasi yang memang saat ini sedang kita alami. Ya, ada beberapa permasalahan yang memang sedang kita alami dari segi pengerusakan, pemalsuan, dan lain-lain. Jadi banyaklah oknum-oknum yang memang mau mencari keuntungan untuk pribadi dengan cara mendubbing atau memalsukan dokumen-dokumen dari PT Malahayati Nusantara Raya. Nah, untuk permasalahan-permasalahan yang saat ini kita hadapi, ini akan kita diskusikan kepada bapak-bapak para bintang tamu yang hadir pada malam hari ini. Dan semoga teman-teman pun di luaran sana bisa memahami atau bisa mengerti dan bisa mawas diri untuk tidak melakukan hal-hal yang memang melanggar hukum seperti teman-teman, ya. Oke, Pak Junaidi dan Pak Iwan. Jadi gini Pak nih, sebenarnya kita punya permasalahan yang memang saat ini kita alami, Pak. Ya, dari yang pertama itu tentang yang kemarin dilakukan oleh oknum kolektor. Ya, oknum kolektor ini merusak surat kuasa yang dimana surat kuasa kita ini sudah legal, terdaftar di Kemenkumham, dan juga memang udah jelas-jelas di situ ada nomor AHU kita. Nah, itu dilakukan pengerusakan. Nah, kalau menurut pendapat Pak Iwan tentang hal yang dilakukan oleh oknum kolektor ini, gimana tuh Pak menurut Bapak? Alasan dia melakukan pengerusakan itu? Alasan dia melakukan pengerusakan karena dia bilang tidak ada urusan dengan pihak Malahayati. Sementara di situ pihak kita sebenarnya mencoba untuk koordinasi dengan pihak aplikasi tersebut. Cuman si oknum kolektor ini mungkin memang terpancing emosi atau memang sedang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, kan kita nggak tahu tuh ya, namanya kondisi di lapangan. Nah, pada akhirnya ini dia itu merobek-robek SKPP lah, kalau sebutannya di Malahayati itu SKPP itu artinya surat kuasa pengalihan penagihan. Nah, jadi dirobek sama oknum kolektor tersebut, ya kan, dengan dalih katanya tidak ada urusan dengan Malahayati. Sementara selama ini kolektor-kolektor yang kita rangkul pun sudah memahami teknis dari Malahayati. Nah, yang mau saya diskusikan sama Bapak di sini, untuk pengerusakan properti yang memang sudah legal, itu ada hukum pidananya nggak Pak? Seperti itu Pak Iwan. Gimana kalau menurut Pak Iwan? Ya, tentunya kalau apapun bentuknya namanya pengerusakan itu ada akibatnya, akibat pidana. Kalau pihak Malahayati mau melaporkan, saya rasa bisa itu. Cuman tentunya sesuai TKP-nya di mana, nanti koordinasi dengan kepolisian setempat. Betul. Ya, paling gitu. Oh, berarti ada hukum pidananya di situ ya? Ada. Tinggal misalkan barang buktinya dokumen yang dirusak itu apa, ya dibawa ke polisi gitu, Polsek atau Polres untuk sebagai bukti. Oke, untuk hal tersebut memang kita sudah, alhamdulillah kita sudah melaporkan Pak, ya kan? Dan memang sampai saat ini sudah ditindaklanjut. Kemarin tim kita itu ke Polres Tangerang, ke Polres Tangerang Selatan, sudah memproses dan sudah buat LP juga. Nah, ini kalau pengalaman dari bapak-bapak nih sebagai pengayom atau pelindung masyarakat,
Nah, ini pernah nggak Pak mengalami adanya dari oknum-oknum kolektor itu yang menggunakan aksi premanisme ketika dia menagih tagihan ke masyarakat? Nah, itu Ya, pernah Bapak temui, Pak? kalau melaporkan pernah. Pernah. Ya, pernah kita datangin, terus kita selesaikan secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan. Oke, waktu itu kan kalau nggak salah yang sempat viral tuh Pak, video dari Pak Imran ya, kalau nggak salah ya, itu yang ada kolektor datang ke kantor polisi marah-marah di situ sampai beliau bilang aksi premanisme kolektor ini harus dihapuskan. Sampai bener-bener viral kan tuh video itu, ya kan? Jadi memang sebenarnya ini kolektor itu di lapangan boleh nggak sih Pak menggunakan aksi-aksi seperti itu Pak? Karena banyak dari masyarakat kita ini nggak tahu gitu. Yang mereka tahu itu kolektor itu datang ke rumah kita marah-marah, ya emang seperti itu. Nah sebenarnya ini boleh apa enggak Pak aksi-aksi seperti itu Pak? Ya tentu saja kalau namanya kekerasan ya, apapun bentuknya, intimidasi ataupun teror itu ya tidak diperbolehkan, Pak. Tidak diperbolehkan sebenarnya Pak ya? Tidak diperbolehkan, dan si korban teror ataupun intimidasi atau kekerasan fisik maupun psikis itu bisa melaporkan ke kepolisian. Jadi sudah ada tempat pelaporan untuk masyarakat yang memang diintimidasi secara psikis ataupun secara fisik ke kantor polisi terdekat ya Pak ya. Nah sementara nih masyarakat kita ini masih benar-benar minim banget pengetahuan tentang hal ini Pak. Jadi yang dipikirkan oleh teman-teman kita di masyarakat sana ya, kolektor itu datang ke rumah kita, mereka berlaku semena-mena, ini masyarakat pasrah. Nah disinilah terjadi proses pemerasan atau tindak-tindak pidana lainnya lah yang selama ini kita temui gitu. Jadi untuk masyarakat nih bisa mengadukan hal tersebut ke pihak kepolisian sebenarnya. Jadi kita juga menghimbau kepada teman-teman semua ya untuk apa? Untuk benar-benar mengetahui gitu prosedur-prosedur yang dilakukan oleh pihak kolektor, ya kan? Karena contoh lah Pak, yang belum lama ini kita tangani nih Pak ya. Ada dari teman-teman nasabah kita yang dimana dia yang tadi Bapak ceritakan datanya digunakan oleh temennya, KTP-nya. Nah ini kalau misalkan data si A digunakan oleh si B, ini sebenarnya si B ini boleh nggak Pak melaporkan si A ke pihak kepolisian? Ya bisa. Bisa. Dan di situ ada tindak pidananya Pak? Ada. Seperti apa tuh Pak? Kalau sampai merugikan si yang KTP-nya dipakai untuk yang digunakan? Iya. Tagihannya otomatis kan ke si B itu ya? Betul. Ya bukti tagihan itu, terus apa namanya, mungkin kan dari situ ada data kali ya? Betul, ada data pribadi. Data pribadi, kapan dia mengambil pinjaman itu, ya kan? Terus didukung dengan data lain, saya rasa bisa melaporkan. Bisa melaporkan, di situ ada tindak pidana ya Pak ya? Ada pidana, baik pemalsuan maupun apa namanya undang-undang ITE itu kan masuknya. Betul. Jadi melalui online. Jadi banyak banget nih Pak teman-teman kita di luar sana yang mengalami hal serupa gitu, dan mereka pun yang ada jadi berantem. Cuman kan herannya kok bisa ya KTP orang lain kita gunakan untuk pinjol misalnya. Emang betul. bisa itu ini. Nah, jadi gini, mereka secara sadar awalnya Pak. Jadi saya misalkan berteman sama Bapak nih. Bukan kan dari ini nggak sesuai antara foto apa namanya yang di KTP dengan foto selfie. Selfie. Nah, jadi kebanyakan tuh teman-teman kita di luar sana seperti ini Pak. Contoh misalkan saya berteman sama Bapak. Nah, data saya untuk pengajuan dipinjol ini udah nggak bisa. Nah, jadi Bapak sebagai teman saya mau minta tolong nih. Boleh nggak saya pinjam KTP-nya sama datanya buat ngajuin pinjol? Nanti saya bayar deh. Modusnya gitu. Nah, pada akhirnya ketika data Bapak saya pakai, saya gunain, saya nggak bayar.
Jadi sebenarnya berawal dari teman ke teman lah. Teman. Nah, jadi banyak di masyarakat kita yang berarti ada apa namanya, bukan dipinjam KTP terus KTP-nya secara tanpa sepengetahuan si punya KTP langsung melakukan pinjam. Nah, itu dengan sepengetahuan, Pak. Hah? Sepengetahuan. Jadi kan teman. Teman. Nah, itu hingga menyebabkan terjadinya ya ribut antar keluarga, ribut antar teman, yang menimbulkan hal-hal yang memang negatif lah di kalangan masyarakat. Jadi input dari Bapak itu bisa ya Pak ya untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Ya, yang saya bilang tadi bisa itu kalau misalkan ini nggak tahu sama sekali, identitas kita digunakan orang lain untuk pinjaman tanpa sepengetahuan kita. Nah, kalau dari situ kan kita ini ada apa namanya, sepengetahuan atas pengetahuan si B ya. Cuman menjanjikan bahwa nanti akan dibayar tiap bulannya. Ternyata setelah dapat berhasil, cicilannya nggak dibayar gitu. Akhirnya dari pihak penyedia dana itu nagihnya ke si B yang sesuai karena kan datanya yang dipakai. Pertanyaannya, si B ini dapat nggak waktu dapat pinjaman itu? Nah, kalau menurut keterangan itu ya ada yang dapat, ada yang enggak. Jadi ya ibarat kata nih, saya sebagai teman Bapak ini memang ada kebutuhan yang dimana memang urgent banget. Nah, karena data saya ini udah nggak bisa lah dipakai pengajuan, ya saya minta tolong nih ke Bapak, tolongin gue lah. Kalau misalkan dibagi dua itunya ya berarti itu kan ke perdata gitu. Betul. Kan, ke perdata. Yang saya maksud terpidana itu tanpa sepengetahuan si B. Oh, tanpa sepengetahuan. Iya, pemilik KTP tiba-tiba kok ada tagihan ke saya misalkan. Padahal saya nggak pernah pinjem, nggak pernah ini, tiba-tiba ada tagihan. Padahal kita tidak pernah melakukan transaksi, tidak mengetahui. Oh, berarti tanpa sepengetahuan atau tanpa kesadaran dari pihak korban atau pihak si B, seperti itu. Kalau dengan kesadaran ya berarti kan ada persetujuan di situ. Ada persetujuan di awal. Cuman karena ingkar janji, si Inu tidak membayar apa namanya cicilan, akhirnya ya otomatis kenapa mau itu KTP-nya itu dijadikan sebagai apa? Berarti kalau seperti itu tidak bisa dimasukkan ke ranah pidana, Pak ya? Ya itu ya enggak lah kan persetujuan karena dari si B. Secara sadar. Iya. Oke. Persetujuan hasilnya menyetujui dia kan. Oke. Ternyata di perjalanan apa namanya ingkar janji kan. Betul. Nah, mungkin ke perdatanya mungkin dari situ. Oke, jadi teman-teman nih, teman-teman di luar sana ya jangan sampai identitas kita dipakai orang lain. Walaupun teman gitu Pak. Walaupun teman nggak boleh, itu kan pribadi. Jadi teman-teman di luar sana ya lebih baik menjaga-jaga atau mawas dirilah. Ya kan, karena yang namanya keadaan ekonomi itu kan kita nggak ada yang tahu ya Pak ya. Mungkin di saat awal itu bener, tapi nggak tahu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jangan. Lebih baik tidak usah. Jadi himbauan dari pihak kepolisian pun lebih baik kita membantu teman, tapi jangan sampai menjerumuskan diri kita sendiri. Betul sekali. Yang repot kan keluarga kita nanti ditagih-tagih, dapat cuman dikasih ala kadarnya ya kan, menikmati ini. Betul. Karena banyak banget tuh Pak di masyarakat yang saat ini terjadi hal-hal seperti itu sehingga menyebabkan jadi ribut antar keluarga. Iya. Nah, kemarin juga kasus di Cilegon, Serang, Banten itu seperti itu Pak. Berawal dari pinjam data. Nah, jadi sampai bunuh-bunuhan. Nah, itu kan viral tuh. Kasus di Cilegon tuh yang keluar ribut antar keluarga sampai ada korban anak umur 5 tahun yang disekep di kardus terus disolasi. Nah, itu sempat viral dan itu ternyata pas saya telusuri beritanya awalnya seperti itu gara-gara pinjam data. Ya itu makanya mesti hati-hati dan janganlah kalau memang untuk kepentingan pribadi ya nggak masalah itu kan. Betul. Kalaupun terjadi gagal bayar itu kan kita sendiri yang udah nikmatin uangnya juga kan. Betul. Tapi kalau orang lain yang menikmati terus apa namanya tagihannya ke kita, kan rugi sendiri. Nah, gitu. itu salah satu kerugian yang memang kita sadari awalnya. Atas persetujuan kita. Jadi ya teman-teman di luar sana kita menghimbau supaya tetap selalu menjaga keamanan data pribadi kalian gitu, walaupun teman kita ya ibarat kata
kedepannya pun kita yang akan dikejar-kejar gitu. Kan ada bukti digitalnya di sini. Betul. Baik Pak, ini terkait pemalsuan dokumen yang saat ini juga kita sedang alami nih Pak ya, di samping pengerusakan kemarin dari oknum kolektor yang memang saat ini sedang diproses. Nah, ini ada lagi yang terbaru nih Pak, yang saat ini kita alami. Ada oknum yang memalsukan surat kuasa yang kita punya. Nah, kalau untuk pemalsuan surat kuasa kayak gini, ini apakah ada tindak pidananya Pak? Ya jelas ada. Jelas kalau ada. Misalkan pihak Malahayati merasa dirugikan, ya bisa melaporkan. Bisa yang penting melaporkan, pertama bukti yang yang diduga palsu itu sampean pegang aslinya. Kemudian ada pembanding dengan surat yang asli gitu kan, untuk perbandingan nanti di live krim biasanya. Jadi ada ya ibarat kata kita mengumpulkan ya. Tadi kan kita sempat bincang-bincang di terus sama identitas itunya kan. Kita sampean melaporkan, pasti kan harus tahu juga identitas ini yang memalsukan itu siapa. Gitu. Tadi kan kita sempat bincang-bincang di bawah nih Pak. Tadi Bapak bilang selain dari pihak Malahayati yang bisa melaporkan, dari pihak korban pun bisa melaporkan. Nah, kalau misalkan itu udah digunakan untuk menipu orang, ya yang ketipu juga bisa. Yang ketipu bisa melaporkan. Bisa, iya. Berarti karena bisa, dia merasa itu Malahayati asli. Memberikan sejumlah uang, ternyata Malahayati palsu, bisa. Berarti kita bisa buat di situ 2 laporan sebenarnya Pak ya. Ya dari pihak kita nasabah, dan pihak nasabah. Kalau sampean kan ke pemalsuannya, pemalsuan dokumen. Kalau itu masalah ke penipuannya. Penipuan, karena sudah mengeluarkan uang merasa dirugikan kan. Ternyata dokumen itu palsu kan. Betul. Dan nggak ada sama sekali membantu nasabah dalam penyelesaian pinjamannya itu. Baik. Kalau dapat uang kabur misalkan, gitu. Iya. Jadi memang saat ini hal-hal seperti itu sangat kita waspadai banget Pak, karena ya banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan Malahayati dan dia mencari keuntungan untuk pribadi mereka. Nah, di sini pun kita dari pihak Malahayati pun selalu memberikan informasi ke masyarakat nih, bahwasanya hal-hal seperti ini harus kita waspadai. Dan di sini saya pengen kasih tahu sama teman-teman semua ya di luar sana. Nah, untuk SKPP Malahayati atau surat kuasa pengalihan penagihan dari PT Malahayati yang resmi itu seperti ini nih. Ya, di sini ada kop suratnya. Dan di sini kop suratnya kalau kita pegang ini timbul. Ya, ini timbul nih. Di sini bisa kita rasakan nih. Nah, jadi teman-teman di luar sana, untuk masyarakat di luar sana, kalau ada dapat SKPP tidak seperti ini, itu saya pastikan itu palsu. Ya, itu saya pastikan palsu dan bukan dari lembaga hukum kita. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya, untuk SKPP kita yang asli. Nah, di sini ada alamat kantor pusat kita dan alamat kantor cabang gitu. Nah, ini yang asli dan ini yang sempat kemarin dipalsukan nih Pak. Beda banget. Iya, dari situnya beda. Nah, ini yang kemarin dipalsukan nih. Jadi ada SKPP kita dipalsukan seperti ini kemarin. Sampai si oknum tersebut membuat stempel sendiri Pak. Lain stempelnya juga. Sampai dibuat stempel seperti ini. Dan ini saya pastikan di sini palsu. Ya, ini palsu nih teman-teman semua ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati kalau ada yang mengatasnamakan Malahayati lalu menggunakan surat kuasa seperti ini 100% palsu dan tidak bisa kita tanggung jawab atas hal ini. Itu. Ya kan? Jadi ini emang udah bahaya banget, apalagi saya ada materainya nih. Iya. Ini jelas, iya. Jelas. Kalau memang nggak merasa ini bisa. Dan di sini pun yang namanya ngeluarin ini siapa ini? Siapa? Yang ngeluarin. Nah, ini kita lagi telusuri, Pak. Iya. Kita lagi telusuri karena ini kita baru dapat laporan tuh kemarin hari. Udah ngasih uang ke ininya. Udah. Jadi si atas nama nasabah terdata di sini sudah memberikan uang ke orang yang mengeluarkan surat ini. Yang mengaku dari Malahayati. Mengaku dari Malahayati. Untuk nominal uangnya kita belum tahu karena besok baru kita mau ke rumah Nah, kalau misalkan korbannya banyak, nanti bisa bareng-bareng.
Siap. Kalau sendiri misalkan sekarang kan ada minimal kerugian ya, minimal 2.500.000. Kalau di bawah itu masuk di piring tindak pidana ringan. Nah, kalau misalkan cuman 100, 200.000 atau gak di 2.500, tapi kalau korbannya banyak kan kolektif. Nah, makanya kan Kolektif kita bisa. sedang telusuri nih Pak. Dan saya yakin korbannya nggak cuma satu. Kalau si oknum ini berani membuat stempel seperti ini Pak, berarti kan udah direncanakan. Ada korban-korban. Makanya sedang kita telusuri. Apakah ada korban-korban lain? Ya, kalau feeling saya sih 100% ada. Karena sampai niat banget bikin stempel seperti ini dan memang benar-benar ini enggak. Ini waktu korban nyerahin duit di mana ini, daerah mana? Nah, itu besok baru kita mau telusuri. Karena besok mau kita samperin korban yang atas nama ini ke rumahnya. Kita mau interogasi, kita mau tanya lebih dalam. Mungkin kalau kita udah tahu alamat si pelaku ini, baru di situ pun kita nggak langsung inilah, kita mau cari tahu dulu ada lagi korban selanjutnya. Kita mau kita telusuri dulu. Ya, telusurin dulu apa namanya korban yang lain. Terus kalau misalkan TKP-nya lain-lain, ada di Tangerang, Jakarta Selatan, banyak misalnya korbannya kan ada 10 nih, cuman TKP-nya lain-lain pada saat penyerahan itu. Ada Tangerang, misalnya Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, atau Jakarta Selatan, ya bikin LP-nya di Polda. Di Polda. Kalau misalkan banyak ya kita sih berharap Kalau dikit, Pak. lebih dari 2-3 TKP lah dan lain-lain TKP-nya. Ya kita sih berharap dikit lah, jangan banyak. Ya, karena kita juga sangat Tapi apa mungkin namanya apa, sangat nyari recehan kali itu. Kolektor nyari recehan apa? Gimana? Kalau menurut saya sih, kalau misalkan ini kan kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 aplikasi. Kalau saya lihat dari segi aplikasinya ini Pak, ini ada 1 2 3 4 5 6, sorry, maaf. 6 aplikasi. Kalau misalkan dihargai satu aplikasinya uang jasa 1 juta, dikali 6 ini bisa 6 juta. 6 juta ya? Nah, kalau misalkan contohlah 6 juta dikali 10 aja di 60 juta. 60 juta. Iya. Seperti itu. Makanya kita lagi telusuri lagi. Ya mungkin nanti bisa Komplainnya ke Malahayati dong ininya. apa tuh? Komplainnya mereka. Komplainnya ke kita, Pak. Kita nggak tahu apaan, kita komplain. Tahu di Lempar ya. Kita nggak tahu apaan kan, tiba-tiba kita komplain. Nah, ternyata wah ini bukan dari kita. Ini nggak bisa diklaim ke kita. Kita juga nggak bisa ngurusin, gitu kan? Karena kan pasti kan setiap instansi punya prosedur. Nah, makanya besok ini tim kita bakal datang ke rumah si korban untuk menelusuri semuanya. Nah, baru di situ kita akan interogasi lebih dalam lagi. Ya, ada nggak nih korban-korban selanjutnya? Seperti itu sih Pak yang bakal kita lakukan. Nah, dan alur pengaduannya seperti apa biar bisa dibantu sama pihak kepolisian nih Pak, kira-kira Pak? Apa ya langkah-langkah yang harus kita lakukan Pak? Untuk si korban ya dia kalau misalkan transfer ya bukti transfer. Bukti transfer. Ya kalau misalkan uang cash, ada saksi lain yang ngelihat nggak pada saat dia menyerahkan uang itu, ya mungkin bisa diajak untuk menjadi saksi. Mungkin tanda terima. Ada tanda terima, kwitansi segala macem. Kalau misalkan dia ngasih cash terus nggak ada kwitansi atau tidak ada yang melihat, gimana tuh Ya, Pak? minimal ada saksi lain yang ini atau enggak dari CCTV apa dari ini kita cari bukti lain. Nah, terus langkah kita tuh ke apa namanya? Mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu berarti ya. Langsung kita jalan ke pihak kepolisian. Iya. Jadi upayakan kalau namanya transaksi itu ada bukti lah minimal. Betul. Oke, baik kalau gitu. Apa namanya kwitansi itu kan bukti sah ya. Minimal itu kwitansi. Atau enggak ya Bukti transfer. transfer bisa. Oke, baik. Kalau dia minta ya untuk nasabah juga, kalau misalkan dia minta nggak mau ngeluarin kwitansi ya jangan mau. Kalau ada tanda resmi ya baru. Sekarang misalnya, maaf saya potong sedikit. Iya. Seandainya saya jadi nasabahnya Malahayati. Betul. Ketika saya minta tolong sesuatu dan saya harus membayarkan sejumlah uang, ada tanda terima nggak? Ada. Nah, itu juga begitu. Saya kan sederhana tanda terima. Kalau tidak ada tanda terima, mungkin transfer kan ada tetap. Betul. Ada untuk pembuktian. Kalau nggak ada
tanda terima ya polisi juga susah juga pembuktian. Sulit Pak ya. Ya, karena kan harus ada buktinya kalau betul dia menyetorkan sejumlah uang, ya buktinya mana? Iya. Akan dipertanyakan nanti. Oke, siap. Berarti kita sudah tahu langkah-langkah yang harus kita lakukan nih Pak dari pihak Malahayati. Oke, terkait terkait apa namanya pemalsuan nih Pak ya. Di sini kan kita lihat ada stempel yang dimana ini bukan stempel kita. Ya, si oknum ini melakukan atau membuat stempel sendiri. Nah, itu tukang stempelnya bisa kena pidana nggak sih Pak? ya ininya untuk Malahayatinya ini Malahayati konsultan nih. Nah, ini tukang stempelnya Pak. Yang bikin stempelnya itu bisa kena pidana nggak Pak? Oh, yang bikin stempel. Kalau bikin maksudnya pembuat stempelnya gitu. Iya, pembuatnya. Ya dia kan tergantung pesanan kalau dia. Orang bikin pisau nih, bikin pisau ya. Pisaunya juga untuk membunuh. Iya. Nah, kalau tukang pisaunya ya enggak, saya kan bikin pisau gitu kan. Untuk dapur itu enggak. Itu tukang stempel. Kalau tukang stempel kena pidana nggak tukang stempel Pak? Nggak ada, udah takut semua tukang stempel. Iya. Ya kan sama tukang pisau. Dia kan bisa untuk dapur misalkan. Betul. Untuk motong-motong apa digunakan. Kalau pisau yang dipakai buat bunuh, tukang pisau nggak ada pisau. Kena dong. Udah takut jadi tukang pisau. Tukang stempel bisa berhenti kalau gini. Iya. Oke, kan saya juga sempat berpikir gitu Pak, ini tukang stempel sebenarnya kalau kayak gini kena pidana apa enggak sih? Ternyata enggak ya Pak ya. Jadi nggak usah takut para tukang stempel. Teruslah berkarya. Tapi kalau ada kerjasama dapat duit dari situ ya kena. Oh, kalau ada kerjasama. Nah, dia tahu ini untuk nipu nih. Ayo saya bikinin stempelnya, dibikinin sama dia. Dapat duitnya bagi dua. Kena lah. Oh, kalau ada bukti-bukti lengkap itu tukang stempel bisa kena. Bisa kena dia ya? Bukan, kalau ini stempel dia tahu ini untuk nipu gitu kan, nipu orang. Dia bisa bikin stempel, dia bikin stempel. Terus nah dia kebagian juga tuh. Dapat nipu dapat 1 juta nih, gope. Kena juga. Dia dapatnya itu juga kan terus serta juga. Iya, tapi ya insya Allah kalau dia tukang stempel yang nggak tahu apa untuk digunakan ya. Saya mau bikin PT modelnya begini. Sesuaikan pesanan. Sesuai pesanan. Nah, dibikin sama dia, jadi berapa 100.000. Udah nggak tahu untuk apa ini, ternyata digunakan untuk nipu orang ya. Oke. Jadi nggak usah khawatir tukang stempel. Paling sebagai saksi doang, pemanggilan pasti sebagai saksi. Oh, kalau dipanggil sebagai saksi bisa? Bisa. Ah, siap-siap tuh. Karena saksi, karena ini stempel dari mana bikin? Oh, di pinggir jalan Pak, di Buncit misalkan. Tetap benar nggak pada saat itu kalian menerima pesanan stempel? Ada ya, bukti pembayaran dari si oknum ke tukang sebagai saksi doang. Oh, berarti bisa dijadikan sebagai saksi si tukang stempel ini. Untuk memperkuat apa namanya pemalsuan dokumen. Oke, siap. Ini input juga buat kita bahwa saya tukang stempel bisa jadi saksi ya. Oke, di masyarakat kita kan saat ini Pak memang sedang marak-maraknya permasalahan tentang pinjaman online ataupun judi online, yang dimana judi online atau pinjaman online ini sudah memakan banyak korban. Nah, di sini kita pengen tahu nih Pak, dari pendapat Bapak polisi ini tentang pinjaman online itu dampak negatifnya seperti apa? Gimana tuh kalau menurut Bapak? Ya, ada dampak baik, ada dampak buruk juga. Ada dampak baik, ada dampak buruk. Kalau nggak punya duit kan gampang tuh. Kalau pinjam online itu tinggal apa namanya pencet-pencet dapat. Ya dampak buruknya ya apabila kita gagal bayar. Betul. Tuh. Gagal bayar. Terus apa namanya, tentunya kan makanya sebelum melakukan pinjol itu biasanya ada MOU lah. Cuma yang jarang kita baca itu MOU antara si pemberi dana dengan nasabah gitu. Betul. Kan. Main setuju aja, udah setuju. Ada kita nggak tahu isinya seperti apa kan. Main oke aja Pak ya. Di situ tahu yang penting. Yang penting cair. Di situ ada aturannya. Apabila gagal bayar, apabila ini ada prosedurnya masing-masing hak dan kewajiban antara pemberi dana dengan nasabah. Betul. Di situ sebenarnya tuh. Apabila gagal bayar terus penyelesaiannya seperti apa, saya kira pasti ada itu aturan tersebut. Cara penagihan, cara ini. Iya.
Karena memang banyak dari masyarakat kita tuh mereka mengajukan pinjol tanpa memahami sifat dan karakter dari aplikasi pinjol tersebut. Karena yang kalau nggak tahu juga itu aplikasi resmi apa enggak, betul, kan itu yang ilegal itu. Karena masyarakat anggap gini Pak, selama aplikasi itu ada di Play Store, mereka menganggap itu legal. Ah iya. Nah ini kan yang menjadi tugas kita nih untuk mengedukasi masyarakat. Tidak semua aplikasi yang ada di Play Store itu legal. Legal, betul. Seperti itu Pak ya. Nah kebanyakan teman-teman kita di luar sana menganggap, ah ini ada di Play Store kok, berarti ini legal dong. Dan ini udah diawasi dong, begini begitu. Tiba-tiba nongol gitu ya. Apalagi kalau aplikasi-aplikasi tersebut tiba-tiba timbul di iklan Instagram. Ada suka, ya. Timbul di iklan YouTube. Nah ini kan banyak masyarakat yang merasa yakin bahwasanya aplikasi itu legal. Nah sebenarnya itu hanya jebakan. Betul. Seperti itu. Ya kan, jadi himbauan dari kita nih untuk teman-teman di luar sana juga harus lebih berhati-hati lagi dalam memilah-milih aplikasi. Ya, tidak semua aplikasi yang ada di Play Store ataupun timbul di iklan itu semuanya legal, itu belum tentu. Dan saya rasa kalau misalkan yang legal itu pasti ada pengawasan dari OJK maupun dari asosiasi. Betul. Ada aturan khusus lah, maksudnya dalam apabila nasabah gagal bayar, dalam tata cara dia penagihan segala macam itu pasti ngikutin aturan. Betul. Kecuali mungkin yang ilegal itu yang biasanya tidak mengikuti aturan itu karena nggak tahu bahwa itu ada aturannya. Betul. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang ilegal itu yang memang yang nggak tahu aturan karena tidak memiliki izin. Ya, sempat kita bicara tadi di bawah Pak, pada tahun 2018 dari pihak Polri itu kan sudah berusaha untuk menumpas atau memberantas kejahatan pinjaman online. Sampai kurang lebih 12 kantor pinjaman online pada tahun 2018 itu digerebek oleh pihak Polri. Yang ilegal kali ya? Yang ilegal. Di sini kan artinya ada usaha dari pihak kepolisian untuk memberantas. Nah, ketika sudah diberantas operasionalnya, ya kan? Nah ini kenapa bisa ada lagi Pak? Itu Pak. Jadi seakan-akan nih usaha dari Polri itu sia-sia dong Pak. Nah itu gimana tuh pendapat Bapak? Ya namanya kejahatan itu dinamis ya, pasti nggak mungkin bersih semua. Ya habis muncul lagi, habis itu ya polisi juga terus melakukan upaya-upaya untuk melakukan penendapan. Iya. Betul, karena dari Pak Kapolri pun pada saat itu memang sangat geram. Karena memang banyak sekali korban-korban pinjaman online yang berseliweran di masyarakat, gitu kan. Dan upaya dari pihak Polri pun sangat diapresiasi oleh masyarakat dengan adanya penutupan 12 kantor pinjol ilegal pada tahun 2018. Dan yang sangat kita sesali itu sekarang itu bukannya malah tambah habis, tapi malah tambah banyak. Itu yang sangat kita sedikit saya tambahkan. Iya Pak, siapa? Maulana. Kalau kita kepolisian itu paling bertindak atau ya intinya bertindak karena ada terjadinya suatu peristiwa pidana. Peristiwa pidana. Pertama. Kalau di aplikasi pinjol itu kan di aplikasi. Betul. Di aplikasi. Ketika beberapa pinjol-pinjol ini disikat sama polisi, kemudian timbul lagi pinjol-pinjol yang lain. Betul. Itu kan di aplikasi juga. Aplikasi. Ya. Berarti ada tugas institusi lain. Ada tugas institusi lain, Pak. Kita polisi kan tidak mungkin menutup aplikasi itu. Betul. Ada institusi lain, misalnya kalau main. Kan kita bisa melaporkan di situ ada apa namanya opsi gitu kan. Itu kayaknya ada tuh kalau kita bisa melaporkan ke Kemenko apa segala macam. Kita juga akan menggandeng. Kita biasanya ada. Jadi proaktif dari kita sebagai apa namanya? Kalau menemukan seperti itu ya kita laporkan. Betul. Laporkan jadi pada dasarnya juga di situ iya. Pada dasarnya Bapak dari pihak kepolisian ini sudah berusaha untuk memberantas hal tersebut
Tapi ketika mereka nanti timbul lagi, di situ harus ada peran aktif juga dari institusi lain. Dan dari masyarakat juga melaporkan. Dari masyarakat pun di sini harus melaporkan, dan masyarakat pun di sini harus cerdas nih sebenarnya, Pak. Ya jangan sampai terjebak oleh iklan yang menggiurkan. Mungkin sedikit saya ralat tadi, kita bukan sudah berusaha, tapi kami akan tetap berusaha. Akan tetap berusaha ya, Pak ya, untuk ke depan. Untuk ke depan. Betul. Kita tidak akan membiarkan perjudian baik online yang jenis-jenis perjudian yang lain. Betul. Pasti. Betul. Pimpinan kami dalam hal ini kepolisian memang atensi sekali ya di kita itu. Lagi ada perjudian, tapi kami berusaha. Ya, jadi bapak-bapak dari pihak kepolisian pun akan terus berusaha nih teman-teman ya, untuk selalu melindungi kita, menjaga kita dari oknum-oknum yang memang mau mengambil keuntungan dan mengorbankan kepentingan masyarakat banyak ya. Jadi dari pinjol ini memang udah menjadi penyakit sih Pak di masyarakat ya kan. Bahkan saat ini kalau saya lihat data dari OJK di tahun 2024 korban nyawa gara-gara pinjol dari bulan Januari sampai dengan bulan September itu kurang lebih ada 8 nyawa. Gara-gara itu. Gara-gara pinjol. Macam-macam. Terakhir pokoknya kemarin yang saya lihat atau saya dengar kabarnya itu yang di Cilegon itu tuh. Yang tadi gara-gara pinjam data, ribut antar keluarga, anaknya yang jadi korban. Nah, terus juga di Bali ada yang gantung diri tuh. Nah, jadi kan informasi itu datang ke kita, dan di situ kita dari Malahayati pun sebenarnya gini Pak, teknis kita dalam membantu masyarakat yang kita buat itu adalah wadah untuk edukasi. Makanya setiap bulan itu kita selalu mengadakan training atau seminar ya, seperti inilah contohnya. Nah di sini kita di setiap kantor cabang kita itu selalu kita adakan acara training seminar untuk mengedukasi masyarakat akan bahayanya pinjaman online dan judi online. Iya. Nah, training yang kita adakan atau seminar yang kita adakan itu tidak pernah kita memungut biaya kepada peserta training. Jadi itu pure murni kita adakan untuk benar-benar teman-teman nasabah atau teman-teman masyarakat itu datang ya, kita edukasi, paham, dan mereka pun bisa menginformasikan ke teman-teman yang lainnya bahaya dari pinjol dan judi online. Jadi itu salah satu concern kita sebenarnya Pak, untuk masyarakat luas lah. Dan saat ini Malahayati itu sudah punya 7 kantor cabang di Probolinggo, Surabaya, Serang Banten, Mampang, Meruya Jakarta Barat, Sukabumi, dan Bekasi. Nah ini salah satu program kita yang terdekat di bulan November ini. Ada lagi nih Pak, kita mengadakan acara training atau seminar seperti itu Pak, ya kan. Kalau pendapat atau menurut Bapak, hal yang kita lakukan ini menurut Bapak kayak gimana nih Pak? Pendapat dari Bapak nih. Oh, yang dilakukan Malahayat ini ya? Kegiatan yang kita lakukan ya, seperti itu. Bagus, ya. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya akibat yang ditimbulkan dari pinjol online, dari pinjol. Memang pinjol ini awalnya yang saya bilang itu ada positif ada negatifnya. Betul. Tapi kalau misalkan kita harus lihat dulu lembaganya apakah resmi apa tidak gitu kan. Kalau resmi saya rasa dia punya mekanisme maupun prosedur yang khusus itu yang tidak sama-sama enak lah antara si nasabah dengan si pemilik dana. Betul. Karena saya pelajari nih Pak sistem pinjol ya. Karena kan memang kebetulan saya juga pernah menjadi salah satu bagian dari pinjol dulu. Nah, saya pelajari sistem pinjol, ternyata banyak aplikasi-aplikasi yang ilegal dibandingkan yang legal. Betul. Kalau kita nggak nangani masalah pinjol, jarang kalau di tingkat polsek itu kan kebanyakan kejahatan konvensional. Betul. Sedikit. Kalau yang saya pelajari ya, memang seperti itu. Jadi banyak banget pinjol-pinjol yang ilegal dibandingkan yang legal.
Ya, yang legal itu bisa kehitung jari lah, kurang lebih 12 aplikasi. Sisanya, nah itu yang menjebak orang. Nah, makanya teman-teman masyarakat nih harus benar-benar waspada, gitu kan. Oke, Pak. Sebenarnya judul itu masuk dalam kategori tindak pidana apa ya, Pak? Terus hukum apa yang dipakai buat jerat para pengusaha judi online? Nah, judi online ini masuk tindak pidana jenis apa nih, Pak? Judul itu ya perjudian. Perjudian. Ya, kalau cuman dilakukan melalui online. Jadi masuknya ke undang-undang ITE. Masuknya ke undang-undang ITE. Oke. Kalau yang saya ingat nih, Pak ya, judi online ini di zaman Pak SBY itu belum ada. Iya. Judi online. Benar nggak sih, Pak? Judi online. Judi online zaman Pak SBY ini nggak ada deh. Oh, zaman dulu kan. Karena kalau kita flashback, ada mungkin nggak tahu, nggak belum semeriah seperti ini kali. Karena kalau kita flashback, saya ingat banget judi online ini masuk ke Indonesia itu kurang lebih tahun 2015. 2014 ke bawah itu orang masih main judi di bawah pohon, Pak. Bener Pak? Ya, profesional lah. Abis hajatan, abis hajat, abis sunatan. Gitu ya. Nah, di 2015 sampai saat ini, saya udah nggak pernah lihat lagi tuh Pak orang habis hajatan main judi. Sekarang udah di toilet bisa, di kamar bisa sambil tengkurap, bahkan di loteng pun mungkin bisa. Iya. Yang penting ada sinyal internet Pak. Nah ini kan benar-benar gitu Pak. Kemarin mungkin beberapa bulan yang lalu ini dari instansi TNI ataupun Polri ini mengadakan sidak mungkin Pak ya tentang judi online itu. Sampai saya lihat tuh Pak di media ada orang lagi duduk main judi online langsung ditangkap Pak. Benar nggak sih Pak tuh? Jadi sebenarnya judi online ini masuk tindak pidana berat atau ringan Pak? Ya termasuk berat juga kan. Termasuk berat. Bisa 10 tahun. Bisa 10 tahun, Pak. Tuh dengerin tuh. 10 tahun. Termasuk penjara loh. Iya. Ancaman baik penyelenggara maupun penjudinya itu sendiri. Jadi bisa di penjara 10 tahun. Ya, mau di 10 tahun penjara. Jadi benar-benar teman-teman yang masih suka ataupun main judi online ya itu lebih baik dihentikan lah ya Pak ya. Iya. Karena lebih baik buat makan mending Pak ya. Yang buat makan, dari keuntungan dari peruntungan lah. Karena memang iklannya sih Pak yang menggiurkan Pak. Ya. Bener kakek-kakek tuh. Namanya Zeus. ngasih petir dapat duit. Wah, itu iklannya benar-benar menggiurkan. Karena kadang saya kalau lagi di rumah Pak lihat YouTube tiba-tiba iklannya judi online Pak. Apa? Iya, sekarang betul. Karena memang jujur Pak, saya dari pertama ada judi online sampai saat ini saya nggak pernah tuh Pak main judi online Pak. Jangankan main judi online, judi offline saya gedek Pak. Iya. Judi offline gitu. Saya diajakin main arisan aja saya ogah Pak. Main arisan, karena saya mikir main arisan duit dikumpulin, jadi kocok, sama aja main judi. Karena kan di gambling Pak, siapa yang keluar nih? Oh yang keluar dapat. Apa bedanya, ya kan? Nah bahkan ada lagi waktu itu saya pernah dengar arisan online Pak. Sampai banyak korban yang ketipu juga tuh Pak di daerah Probolinggo Pak. Sampai kerugian sampai puluhan sampai ratusan juta itu korban-korbannya. Nah, kan memang sekarang zaman udah serba online lah Pak ya. Jadi kita pun harus lebih berhati-hati teman-teman semua. Ya, nah, pesan Bapak nih atau pesan dari Bapak kepada para debt collector deh dalam melakukan penagihan nih seperti apa nih Pak ya untuk menghindari adanya kekerasan ataupun tindak premanisme di lapangan Pak. Jadi pesan-pesan dari bapak-bapak lah di sini untuk para debt collector seperti apa? Pak Waka? Iya, terima kasih. Kalau kita dari kepolisian itu menghimbau kepada para debt collector apabila memang melaksanakan tugas ini debt collector yang betulan ya Pak. Betul Pak. Perlu kita garis bawahi ada. Kalau orang itu biasanya debt collector itu disebut pihak ketiga. Pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga disubkan lagi kepada
pihak yang lain lagi. Betul. Sehingga ketika kita temui di lapangan, surat kuasa yang diberikan oleh pihak pertama itu, pihak kedua, ketiganya itu lain nama, lain identitas. Lain nama, lain identitas. Diberikan kuasa kepada si A atau si B. Betul. Tapi yang ada di TKP, pelaku yang melakukan penagihan itu ternyata si O. Oh, beda orang berarti. Beda orang. Jadi kadang-kadang seperti itu. Dan kepada para debt collector ya saya berharap lebih bijak dalam melaksanakan tugas. Betul. Jangan sampai nanti semua kan orang yang mungkin kesulitan karena tidak lalai akan kewajibannya membayar entah cicilan, entah apa. Itu kan memang betul-betul dia kesulitan. Betul, Pak. Ya mungkin ada beberapa yang nakal mungkin ya, tapi jangan pukul ratakan. Kalau memang dia betul-betul kesulitan ya mari. Dan alangkah baiknya kalau dia datang ke suatu tempat ya lapor dulu sama kepolisian sektor atau polsek setempat. Betul. Nanti kita juga bisa memantau. Kalau dia sudah melakukan itu misalnya debt kolektornya penarikan kendaraan kan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Betul, betul. Sertifikat fidusia misalnya sudah memberikan somasi ya beberapa kali. Dan itu ditempuh, dilaksanakan. Betul. Jangan orang baru belum tidak bayar 1 bulan, langsung disikat. Ini kebanyakan nih teman-teman nih ya, kolektor pinjol. Tolong ya, kalau kami dari kepolisian akan berupaya menindak tegas. Kalau misalnya dia mengambil paksa, apalagi sampai ada kekerasan. Itu akan apabila ada terjadi pidana di situ, insya Allah kami akan bertindak. Siap. Kami pun dari pihak Malahayati ini Pak, ya ibarat kata memantau juga lah. Ya. Kalaupun nanti ke depan ada kolektor yang memang melakukan aksi premanisme di lapangan, ya bisa kita koordinasikan ke polsek setempat. Jadi kita bisa saling bekerja sama. Betul Pak, betul. Untuk supaya masyarakat kita pun di sini bisa lebih aman dan tenang melakukan aktivitas mereka gitu. Ya tadi Bapak bilang nggak semua orang itu memang sengaja. Ya. Ada hal-hal yang memang tidak disengaja. Karena kan ya yang saya pahami Pak, yang namanya kita punya kebutuhan itu nggak selamanya bagus. Kita punya ekonomi itu nggak selamanya naik Pak. Kadang begini Pak, kadang begini lagi. Ya betul. Begini lagi. Ntar dia begini Pak. Apalagi akhir bulan ya. Iya. Ntar dia begini. Belum tanggal tua lah biasanya. Udah begini Pak. Nah ini kan teman-teman kolektor di lapangan juga harus mengerti. Betul Pak. Kadang ada nasabah yang udah bilang ke kolektor, oke saya mau bayar, tapi nunggu gajian. Tapi ada dari oknum kolektor itu yang nggak mau paham hal itu Pak. Itu makanya kita himbau ya, tolong lebih bijaksana. Jangan karena hanya mengejar target, targetnya sekian, sehingga udah main sahabat. Berarti kan di situ tidak memanusiakan manusia. Akan sangat tidak manusiawi saya kira. Oke, jadi untuk teman-teman kolektor ya minta tolonglah, kita sama-sama manusia, kita sama-sama mencari makan, kita sama-sama mencari nafkah. Dan saya paham kok kolektor di lapangan juga mencari nafkah. Cuma kan ada hal-hal yang memang harus kita pegang teguh tuh. Yang kita tagih juga manusia, bukan binatang. Jadi janganlah kita memperlakukan saudara kita se-KTP itu dengan hal-hal yang arogan. Itu karena negara kita negara hukum ya Pak ya. Betul Pak. Nggak bisa kita seperti itu. Jadi ada SOP, ada aturan yang memang harus dijalani oleh para debt collector. Nah pesan terakhir nih Pak terkait pinjol dan judi online, buat himbauan kepada masyarakat agar tidak terjerumus di pinjol dan judi online nih, dari Pak Irwan, dari Pak Iwan dulu nih Pak nih. Boleh. Ya kita harus bijak dalam minjam maupun melakukan hal itu. Jadi sebelumnya harus berpikir sebelum bertindak ya Pak ya. Bertindak. Terus yang kedua kita harus teliti, yang saya bilang itu. Memang pinjol ini kan ada keuntungan, ada kerugiannya. Betul. Ya, keuntungannya kita di saat kita kepepet, butuh uang ya, dengan hanya klik-klik oke itu kita cair ya kan. Tapi akibatnya kita juga harus harus komitmen juga. Betul. Dengan
pinjaman kita. Jangan sampai dengan sengaja kita tidak membayar atau apa namanya, giliran ditagih marah-marah ya kan. Kebanyakan begitu gitu. Kita harus fair juga ketika apa namanya kita minjem, ya otomatis ya kita harus sesuai dengan apa yang kita disepakati gitu kan. Kalau memang bulanannya sekian ya kita tepatin ya kan. Kalau memang terlambat ada ini ya mohon maaf, konsekuensi komitmen gitu kan dalam hal pembayarannya. Dan untuk para debt collector juga ikuti prosedur dan mekanisme yang sudah diatur melalui OJK maupun dari asosiasi fintech gitu ya, asosiasi fintech pendanaan Indonesia itu. Saya rasa itu udah ada aturannya, ya ikutin aturan itu, jangan sampai ada kekerasan baik fisik maupun psikis, terus ada unsur-unsur penghinaan terhadap martabat seseorang, misalkan nggak bayar dibilang apa gitu kan. Karena banyak tuh, apalagi bawa-bawa unsur sara ya nggak boleh itu. Jangan sampai yang tadinya utang piutang perdata menjadi pidana gitu. Oke, baik dari Bapak. Ya, saya sifatnya menambahkan saja. Dikatakan Pak Iwan tadi akan lebih baik kalau kita menghindari pinjol. Karena apapun alasannya, dengan janji-janji manis, fasilitas dengan segala kemudahan, kita ketika menerima uang itu ya senang-senang saja. Tapi kemudian di kemudian hari dalam perjalanannya kita punya kewajiban untuk melunasi, itu komitmen. Banyak hambatan. Jadi mungkin secara langsung tidak, tetapi akan diteror sana sini seperti yang mungkin saudara-saudara pernah alami. Jadi saran saya, hindari sedapat mungkin. Semua orang mungkin punya masalah, punya kesulitan. Pak. Tetapi kalau kita berusaha dengan cara yang lain, pinjaman yang lain, saya kira akan lebih baik daripada menggunakan pinjol. Kemudian ada deretannya lagi, ada judi online tadi. Ada judi online. Janganlah kalau judi online dengan karena judi online mungkin sangat menjanjikan kan. Biasanya perjudian itu apabila ada orang yang berharap mendapat keuntungan atau menang. Kadang-kadang itu cuma, ya sering kita dengar bahwa itu hanya sekedar janji-janji atau memang sengaja dipancing untuk dikasih menang. Sekali menang tapi ribuan kali kalah. Ribuan kali kan ya, betul ya? Beli motor jual rumah. Ya nggak ada yang kaya dari judi gitu lah. Nggak ada orang yang kaya dari judi, betul. Jadi maksud saya lebih baik hindari itu semua. Jangan lagi coba-coba. Bagi yang sudah terlanjur melakukan, stop. Ya, di samping itu hukumannya juga berat juga. Berat 10 tahun. 10 tahun. Jadi banyak Pak ya, banyak nanti unsur tindak pidana lain yang mengikuti ketika kita kalah judi online. Kita mungkin bisa mencuri. Tuh dia tuh. Barang keluarga dulu. Benar. Karena kita udah terlanjur penasaran. Kemudian kepepet paling gampang. Ya pinjaman online. Itu dia. Bahkan Pak, ada uang dari pinjaman online buat main judi online. Ini yang kacau nih. Jadi iklannya pertama itu judi online, yang kedua pinjaman online. Jadi kalah nih main pinjol. Aduh, tanggung. Tiba-tiba ada iklan itu ya. Iya, kentang. Kalau bahasa zaman anak sekarang kentang, Pak. Kentang. Akhirnya ngajuin pinjaman online buat main judi online, Pak. Ini kan yang harus teman-teman masyarakat di luar sana harus benar-benar waspada. Jadi hikmah dari podcast kita malam hari ini adalah kita dengan menghadirkan bapak-bapak dari pihak kepolisian, ya, menegaskan kembali kepada masyarakat bahwasanya hukuman ya untuk para pelaku atau pemain judi online itu 10 tahun. Dan himbauan dari bapak-bapak kepolisian, lebih baik menghindari yang namanya pinjaman online. Ya, dan kita juga tadi sudah diskusi sama bapak dari pihak kepolisian tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Malahayati tentang pengerusakan surat kuasa kita, terus dengan pemalsuan. Kita sudah berdiskusi di malam hari ini. Oke teman-teman semua dimanapun kalian berada,
Usai sudah perbincangan kita pada malam hari ini, panjang kayak lebar, lebar kali panjang, nggak tahu udah tuh hasilnya berapa. Ya mudah-mudahan perbincangan kita malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, ya, dan kita semua bisa terhindar dari bahaya pinjaman online ataupun judi online, ya. Terakhir dari saya, salam Galbay Indonesia, kita bantu orang, Tuhan bantu kita. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.